Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dalam beberapa kesempatan, saya hadir dalam diskusi dan podcast soal rencana Jokowi masuk ke PSI. Salah satu pertanyaan yang lazim ditanyakan, kenapa sih Jokowi perlu menjadi ketum PSI? Tidakkah itu akan menjatuhkan nama baiknya? Apakah tidak sebaiknya dia membuat partai baru saja? Tidakkah itu membuat orang melihat dia sebagai presiden yang haus kekuasaan? Tidakkah sebaiknya dia menjadi tokoh masyarakat yang mengembangkan misalnya yayasan semacam Jokowi Center, tempat kegiatan intelektual, diskusi, seminar, penelitian, podcast dilakukan untuk memperkaya Indonesia? Saya tentu saja tidak tahu apakah Jokowi memang akan bergabung dan ikut dalam pemilihan Ketua Umum PSI. Sekedar catatan, pemilihan Ketum PSI akan dilakukan pada bulan Juli saat Kongres PSI. Tapi pada pertengahan Mei ini sudah dimulai adanya pengajuan nama-nama calon ketum oleh pengurus Dewan Pengurus Wilayah. Nama Jokowi sendiri belum terlihat. Saya tidak tahu persis apakah Jokowi memang akan diajukan dalam pemilu kami. Tapi saya punya jawaban versi saya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Begini, saya merasa banyak orang tidak memahami Jokowi seperti saya memahami dia. Saya tidak ingin mengatakan pemahaman saya lebih benar, tapi saya melihat Jokowi dengan perspektif yang mungkin berbeda. Saya tidak melihat Jokowi sebagai seorang mantan presiden yang masih haus kekuasaan. Kalau dia bisa memilih, dia mungkin akan memilih untuk jadi warga negara yang tidak lagi terlibat dalam hiruk-pikuk politik. Atau setidaknya, dia ingin menjadi seorang tokoh yang hanya mengembangkan kegiatan intelektual buat Indonesia. Tapi pilihan semacam itu adalah pilihan yang mengkhianati kepentingan rakyat. Jokowi tahu dia punya banyak pendukung yang bersedia aktif turun tangan mendengarkan kata-katanya. Jokowi tahu dia berpengaruh. Jokowi tahu dia bisa mengajak rakyat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Itu adalah potensi yang tidak layak diabaikan. Karena itu, saya rasa Jokowi memang sangat layak untuk kembali berpolitik. Saya bahkan merasa, kalaupun Jokowi tidak memilih untuk bergabung dengan PSI, tidak terlalu apa-apa juga. Dia bisa saja bergabung dengan Golkar atau Gerindra atau Demokrat atau bahkan membuat partai sendiri. Tapi yang penting, Jokowi perlu menjadi sedikit individu yang secara sadar dan reflektif mempengaruhi, membentuk masyarakat di mana ia berada. Ini adalah apa yang disebut seorang sosiolog terkemuka bernama Anthony Giddens sebagai agency. Tidak setiap orang bisa melakukan tindakan membentuk dan mempengaruhi masyarakat ini. Bahkan pada dasarnya, hanya sedikit orang yang punya kapasitas dan bersedia melakukannya. Jokowi adalah satu di antara sedikit agensi itu. Saya sekarang melihat ini misalnya dilakukan juga oleh Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Gaya mereka tentu sangat beda, tapi sama-sama berusaha membentuk masyarakat yang lebih baik. Saya fokus saja pada Jokowi ya. Jokowi ini misalnya meluncurkan sebuah gagasan yang brilian tentang partai super terbuka. Buat saya terjemahan gampangnya adalah sebuah partai di mana setiap anggota punya posisi sejajar dan bisa mempengaruhi arah perjalanan partai. Yang sekarang akan segera dijalani adalah pemilihan Ketua Umum PSI pada Juli nanti melalui pemilihan melalui e-voting lewat online. One man atau one woman, one vote. Itu adalah gagasan yang dilontarkan Jokowi yang segera diadopsi PSI. Bila itu sukses diterapkan di PSI, mungkin saja hal serupa diterapkan di partai-partai lain. Dan bila itu terjadi, kita akan menjalani demokratisasi politik yang sangat real di partai politik. Itu adalah sebuah contoh bagaimana Jokowi memang sebaiknya terus berpolitik di Indonesia. Jokowi adalah tokoh yang punya kualitas kepemimpinan yang layak diteladani. Dia bersih, lurus, tidak korup, pro rakyat. Sampai sekarang tidak sekalipun kita mendengar sekedar kabar burung bahwa Jokowi korup. Bahkan Anda masih ingat OCCRP? Lembaga Jurnalisme Investigatif Internasional itu bahkan mengatakan kepada majalah Tempo bahwa mereka tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi korup. Jadi kalaulah dalam polling yang mereka lakukan nama Jokowi muncul sebagai seorang pemimpin korup, itu terjadi karena ada sekitar 5.000 orang Indonesia yang mengirimkan nama Jokowi sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Saya duga 5.000
Orang yang mengirim nama Jokowi adalah mereka yang memang anti Jokowi. Singkat kata, bila Jokowi kembali berpolitik, dia bisa menjadi salah seorang tokoh yang memperjuangkan gerakan anti korupsi. Di sisi lain, saya melihat keinginan Jokowi untuk kembali berpolitik adalah lebih karena ia merasa perlu menjaga keberlanjutan apa yang sudah dimulainya sejak 2014. Jokowi mungkin merasa bahwa arah pembangunan, kebijakan, dan pencapaian yang telah ia rintis selama 2 periode perlu dijaga. Tentu saja Prabowo dan Gibran tak akan begitu saja mengubah arah perjalanan Indonesia. Tapi Jokowi mungkin merasa PSI bisa menjadi bagian dari gerakan masyarakat yang turut mengawal dan membantu program-program Prabowo dan Gibran yang merupakan kelanjutan apa yang sudah dia mulai. Pemimpin seperti Jokowi memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap rakyat, terhadap negara, dan proyek-proyek pembangunan yang dia mulai. Jokowi saat ini tidak lagi punya kekuasaan formal, tapi pengaruh informalnya tetap besar. Jokowi bisa menjadi tokoh besar yang memenuhi permintaan nasihat, konsultasi, atau ajakan menjadi semacam penjaga moral bagi pemerintahan baru. Tapi lebih dari itu, dengan sebuah partai politik demokratis, Jokowi bisa memimpin PSI untuk menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang turut mewujudkan gagasan-gagasan ideal tersebut. Di dunia banyak mantan pemimpin negara lain yang tetap terlibat dalam dunia politik meskipun sudah berhenti dari jabatannya. Di antaranya adalah nama-nama seperti Barack Obama, Angela Merkel dari Jerman, Mahathir Mohamad dari Malaysia, Tony Blair Inggris, dan Lula da Silva Brazil. Mereka memang tak semua aktif di partai lamanya dan misalnya mengembangkan think tank untuk menyalurkan gagasan-gagasan kritisnya. Tapi mengingat Jokowi tak lagi memiliki partai dan di Indonesia posisi lembaga berpikir tak punya peran signifikan, wajar bila Jokowi memilih untuk berpolitik praktis kembali. Selama 2 periode kepemimpinannya, ia mengeluarkan banyak kebijakan populis, yakni kebijakan yang cenderung langsung menyentuh kehidupan masyarakat, memberi manfaat nyata secara cepat, dan dilakukan dengan mengesampingkan resistensi elit. Misalnya saja program infrastruktur masif, Kartu Indonesia, dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya, dana desa, stabilisasi harga pangan, atau program 1 juta rumah, yang kini dalam satu dan lain cara dilanjutkan oleh pemerintah Prabowo. Begitu juga kebijakan hilirisasi industri dan larangan ekspor bahan mentah yang membuat marah banyak negara barat. Begitu juga soal perhatian terhadap pembangunan kawasan Indonesia Timur yang di masa sebelum Jokowi hampir terabaikan. Dan setelah itu semua kita tentu tidak boleh mengabaikan perjuangan melawan korupsi dan pembelaan terhadap keberagaman serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu semua sudah diperjuangkan selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Namun kini ini perlu terus dilanjutkan dengan dukungan masyarakat di luar pemerintah, dalam hal ini di PSI. Karena itu menurut saya pilihan Jokowi untuk kembali berpolitik adalah pilihan yang akan membawa kebaikan buat Indonesia. Saya percaya Jokowi tidak haus kekuasaan. Dia hanya ingin Indonesia menjadi lebih baik, dan itulah yang selayaknya kita dukung bersama. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.